Kita tahu ya bahwa ada berita yang juga trending di sosial media, pendiri Amazon sekaligus juga orang terkaya keempat di dunia Jeff Bezos resmi menikahi tunangannya Lauren Sanchez di dalam sebuah pestanya ini mewah ya di Venezia, Italia di akhir pekan lalu. Ya, di mana pesta pernikahan ini akhirnya menjadi sorotan global, bukan hanya karena kemewahannya, tapi juga karena tamu-tamu yang hadir diperkirakan memiliki total kekayaan senilai 435 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 7.000 triliun rupiah. Wow, sejumlah tamu nih yang hadir tampak tibanya menggunakan jet pribadi, helikopter, sampai kapal pesiar mewah. Sebelum diantar dengan taksi air ke lokasi acara, para tamu yang hadir di pernikahan Lauren Sanchez dan Jeff Bezos ini juga berasal dari kalangan elit dunia, termasuk ada miliarder teknologi, selebritas papan atas, hingga mantan pejabat tinggi Amerika Serikat. Ya, beberapa tokoh atau selebritas terkenal yang hadir ini antara lain ada Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, dan penyanyi Usher, hingga CEO OpenAI Sam Altman. Wow. Kalau dilihat-lihat, kalau tamunya artis semua dan tokoh-tokoh yang besar-besar ini, mereka masih kasih amplop nggak ya? Masih kayak kita kalau kondangan ya, ditaruh amplop gitu nggak ya? Kayaknya kalau zaman sekarang udah nggak pakai amplop ya, apalagi pakai QRIS. Pakai QRIS ya, transfer ya. Pakai QRIS ya. Tapi kalau udah hadiah kayaknya dia yang bagi-bagi amplop, Maria, bukan kita yang amplopin ya. Kenapa kita nggak diundang ya? Harusnya diundang ya. Bener juga sih, karena sekarang kan udah semuanya serba canggih, apalagi seorang Jeff Bezos ya. Tapi ada yang bikin salfok nih ya, Sherly ya. Bukan isi amplopnya begitu ya, atau mungkin transferannya, tapi ada isi perjanjian pernikahannya yang kayaknya harus kita soroti. Wah, jadi memang ada perjanjian pernikahan Yes. ya, Maria. Nah, pasti nilainya ini bikin kau mendang-mending, jadi guling-guling, Maria. Wah iya ya, kalau misalnya, karena kan memang miliarder pasti kalau bikin perjanjian pernikahan ini harus detail gitu ya, karena kan people change ya, manusia bisa berubah. Cuman pesta pernikahannya juga mewah, perjanjian pernikahannya juga nilainya mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Jadi rata-rata yang dijanjikan itu di perjanjian pernikahan atau prenup itu juga nilainya fantastis. Jadi memang sefantastis itu, sewow itu, semegah itu, Maria. Ya, walaupun kita saat ini belum dapat ya isinya, belum dapat bocoran informasi resmi isi detail perjanjiannya, tapi mungkin Jeff Bezos dan juga Sanchez membuat perjanjian pernikah agar kejadian di pernikahan mereka sebelumnya, karena kan sudah pernah menjalin hubungan rumah tangga sebelumnya ya dengan yang masing-masing, ini nggak keulang lagi, Sherly. Oke, jadi di pernikahan pertama Jeff Bezos kan memang dengan Mackenzie ya, Yes. Mackenzie Scott, mereka ini tidak membuat perjanjian pranikah. Kemudian setelah akhirnya mereka bercerai, mantan istrinya Mackenzie Scott yang seorang penulis serta juga filantropis menerima saham Amazon nih, senilai puluhan miliar. Betul. Wah, langsung kaya banget tuh ya. Terkait hal ini supaya kalau misalnya nanti amit-amit bercerai nih Maria gitu ya, ada pembagian harta yang tentu saja jelas. Masuk akal ya, Jeff Bezos kan pengusaha, salah satu orang terkaya di dunia. Wajar kalau dia akhirnya harus mengantisipasi hal-hal yang bisa menimbulkan konflik. Nah, lebih baik kan ada pencegahan, kurang lebih seperti itu. Oke, sepertinya saya juga nanti bisa meniru ya Bikin Maria prenup ya, juga karena saya ya. belum menikah. Nanti mungkin harus ada perjanjian pranikah biar asal usulnya nantinya akan jelas. Calonnya yang 11-12 lah sama Jeff Bezos. Amin ya. Biar yang ditaruh ke dalam perjanjian pernikahan tuh nilainya nggak kaleng-kaleng, Sherly ya. Menarik ya, selamat, congratulations untuk Jeff Bezos dan juga Nana Sanchez karena sudah resmi menjadi suami istri sekarang. Nah, kita ke informasi selanjutnya. Ketua Satuan Tugas atau Satgas Perumahan Hashim Joyhadikusumo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan terbaru mengenai persoalan perumahan di Indonesia. Menurut Hashim, Presiden Prabowo sudah mengetahui jutaan keluarga masih hidup tanpa tempat tinggal yang layak. Ya, Hashim menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menerima laporan bahwa terdapat 15 juta keluarga menunggu perumahan layak huni dan juga terjangkau. Dan ada juga 27 juta rumah tidak layak huni yang tidak memiliki air dan sanitasi yang baik, listrik, bahkan internet. Jadi kondisi ini adalah misi suci untuk membangkitkan masyarakat kemiskinan ekstrim dan kesengsaraan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman PKP Fahri Hamzah menegaskan bahwa kerjasama dengan pihak luar negeri menjadi bagian penting dalam menangani backlog yang menggunung ini. Kolaborasi dengan perusahaan asal Qatar tersebut juga disebut sebagai langkah awal menuju target besar pembangunan 3 juta rumah.
15 million families who are in the waiting list, yeah? Yeah. And President Prabowo is committed to provide affordable and dignified living accommodations for these 50 million. And after the 50 million, there are another 27 million homes which are substandard, yeah? Bahasa Indonesia, rumah tidak layak huni, substandard, no water, no electricity, no internet, yeah? And these are the things. Waduh Maria, gimana Yes. nih ada 27 juta rumah yang tidak layak huni. Padahal backlog rumah di Indonesia aja masih cukup besar Maria. Ada yang tidak layak huni, tapi ada juga yang tidak bisa dapat rumah, begitu ya. Benar banget, Sherly. Karena beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah juga mengungkapkan bahwa angka backlog perumahan kita ini masih 15 juta unit di awal 2025. Data ini pun juga dibenarkan oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Dan kalau kita mengacu situasi saat ini memang cukup ironis ya Maria. Berarti kalau kenyataannya masyarakat kita ini mungkin memiliki hunian, tapi kondisinya ini nggak layak, belum layak, atau bahkan mungkin masih jauh dari kata layak, baik dari keamanannya, bangunannya, hingga persoalan sanitasi dan juga sirkulasi udara yang tentunya masih belum memadai. Ya, sayangnya untuk bisa memiliki rumah hunian yang dikatakan layak ya, memang membutuhkan dana yang cukup besar. Tentunya ini juga menjadi kendala karena nggak semua masyarakat kita ini dananya punya dana gitu, punya dana ekstra buat cicil KPR, apalagi untuk beli rumah yang secara cash atau kontan. Nah untuk itu Maria harapannya pemerintah ke depannya bisa lebih aktif untuk menyediakan program-program hunian yang layak bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat nih yang menengah ke bawah dan yang belum mampu. Betul sekali. Kalau kita lihat ya, angka akan sangat-sangat sulit sekali ya sekarang untuk mengurangi backlog perumahan dan juga menuntaskan persoalan hunian tidak layak. Kalau kita ini hanya terbatas mengharapkan kemampuan dari masyarakat. Jadi sekarang harapannya akan lebih banyak lagi ya hunian vertikal atau mungkin rumah susun Maria yang mungkin bisa diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dari situasi saat ini. Karena kita saat ini tahu juga semuanya tidak hanya persoalan tanah yang mahal dan juga bahan bangunan yang tidak murah, tetapi mencari lokasi untuk rumah tapak di perkotaan ini sudah tidak mudah alias sulit sekali Maria. Sangat sulit, makanya akan sangat bagus sekali kalau pemerintah kita bisa menggandeng pihak-pihak lainnya, baik dari lokal ataupun juga investor luar negeri. Untuk sama-sama yuk kita cari solusi mendanai proyek hunian yang layak kategorinya. Dan tentunya ke depan pun kita diharapkan ya masyarakat yang terbantu dengan adanya program hunian dari pemerintah yang memang masyarakat masih sesuai dengan persyaratannya. Ya, benar sekali Sherly ya. Harus tepat sasaran karena kadang-kadang kalau hunian yang murah atau terjangkau itu banyak yang suka ngambil duluan terus akhirnya diperjualbelikan dengan harga yang akhirnya tidak sesuai dengan kemampuan beli masyarakat yang disasar oleh pemerintah. Betul sekali. Dan satu hal lain, Maria yang tak kalah penting, dana-dana untuk program rumah hunian yang layak juga diharapkan dapat dikelola dengan bijak dan juga penuh integritas oleh para stakeholder terkait. Setuju ya, kita doakan. Dan persoalan backlog rumah ini kan sudah terjadi bertahun-tahun, apalagi juga rumah tidak layak huni itu sangat tersebar di wilayah perkotaan tier 1, tier 2. Nah mudah-mudahan ini bisa terselesaikan nih di era kepemimpinan pemerintahan yang sekarang. Amin. Ya kita doakan bersama ya. Oke, next kita ada informasi terkait Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang angkat bicara soal operasi tangkap tangan oleh KPK di Sumatera Utara. Ia memastikan Kementerian PU segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajarannya. Menteri Dodi menyatakan prihatin atas kejadian tersebut. Ia menegaskan evaluasi internal menjadi sangat penting dan juga mendesak demi efisiensi serta transparansi pembangunan di Indonesia. Menurut Dodi, kejadian ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Kementerian PU untuk melakukan introspeksi secara mendalam. Ia juga memastikan evaluasi internal dari tingkat pejabat eselon 1 hingga eselon 3 serta pejabat pembuat komitmen akan dimulai pekan depan setelah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Dodi juga menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum, khususnya pimpinan KPK dan Kejaksaan atas komitmen mereka dalam menjaga integritas dan transparansi pembangunan nasional. Reaksi dan aksinya tepat ya. Jadi kalau kita lihat ini yang namanya pemimpin bisa kita bilang Sherly. Ketika anak buahnya terkena kasus pidana
bos nggak menutup-nutupi, tidak melindungi, ya tidak disembunyikan begitu ya di ujung dunia, tapi justru malah dipermudah tim kerjanya gitu. Nah itu emang kayak siapa tuh Maria? Ada nanti ya. Jawablah di hati masing-masing aja ya. Ada lah ya pejabat-pejabat di Wakanda kayaknya ya, bukan di Indonesia. Di Indonesia sih enggak ya. Karena kalau di Indonesia semuanya menteri-menterinya berintegritas ya. Kepolisian, TNI, Kejaksaan, mereka semua berintegritas. Di Wakanda dan Konoha. Konoha, Wakanda dan juga Konoha ya. Ya memang Maria, sikap seperti ini memang harusnya dicontoh ya ketika ada pegawai yang terkena kasus. Selain kooperatif, tapi ada juga langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Seperti Pak Dodi nih, setelah ada kasus, mereka langsung evaluasi internal. Jadi luar biasa. Iya, itu bagus. Tapi sebenarnya langkah-langkah pencegahan ini bisa dilakukan secara rutin ya. Jadi jangan cuma ada kasus, tapi ini secara rutin, bukan reaktif seperti ini. Ada kasus baru evaluasi ya. Bukannya evaluasi itu harusnya kan dilakukan secara rutin nih, apa yang kurang, apa yang harus diselesaikan di internal gitu. Iya sih, memang kan harusnya ini dilakukan secara rutin ya. Yes. Bisa bulanan, tribulanan, semesteran, atau evaluasi tahunan. Semoga ini Maria bisa menjadi contoh buat instansi lain, tidak hanya cuma untuk pemerintahan, tapi juga untuk swasta. Karena OTT seperti ini kan pasti melibatkan perusahaan juga. Yang artinya apa? Evaluasi di pihak perusahaan juga harus dilakukan, yang tentu saja untuk mencegah terjadinya fraud. Dan satu lagi nih yang penting ini Sherly ya, evaluasi harus dilakukan secara adil dan juga objektif dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Artinya jika ada pegawai yang menjadi tersangka ya atasan harus bisa memberikan perlindungan hukum, bukan melindungi atau membela yang bersalah. Tapi ini lebih ke bagaimana instansi ini memberikan fasilitas pendampingan hukumnya. Ya benar sekali, jangan sampai instansi lepas tangan. Dan karena ada tuh Maria ya perusahaan yang pegawai yang kena kasus, ketika ditanya wartawan, Iya, ini benar. jawabannya Bukan pegawai. bukan pegawai kami. Terus pegawai siapa Maria? Nah itu dia bingung ya kan. Ada soalnya kalau kita lihat ya, di mana ya ada yang kayak gitu ya Sherly? Di Konoha, di Wakanda. Ya